Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti bagaimana perencanaan dan pelaksanaan audit di sektor publik dalam mata kuliah audit sektor publik. Yang pada hari ini, setelah kemarin kita telah membahas tentang proses audit di sektor publik, bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Langkah-langkahnya yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terhadap audit sektor publik. Maka untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana perencanaan dan pelaksanaan audit sektor publik. Mari kita simak bersama penjelasan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit sektor publik. Pertama, kita akan membahas terkait langkah dari proses audit yang pertama, yaitu perencanaan. Dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud dalam perencanaan audit sektor publik adalah bagaimana dia adalah suatu tahapan yang vital dalam audit sektor publik, di mana memang harus sekali ada perencanaan yang sangat matang sehingga ini memang dapat menentukan bagaimana kesuksesan audit sektor publik, di mana perencanaan audit yang baik itu memang merupakan salah satu faktor penting bahwa bukti audit itu memang cukup kompeten dan dirasa cukup untuk mendukung isi dari laporan audit. Sehingga memang ini dalam tahapan perencanaan audit ada beberapa tahap gitu ya yang harus dilalui. Yang pertama adalah bagaimana deskripsi sistem akuntansi keuangan sektor publik, di mana memang intinya adalah bagaimana pemahaman atas sistem akuntansi itu benar-benar penting. Karena saat ini audit sektor publik tidak hanya berfokus pada laporan realisasi anggaran saja, tapi juga laporan keuangan dalam komponen-komponen yang lain, ada neraca, surplus atau dia defisit, kemudian bagaimana arus kas. Jadi memang bagaimana pemahaman auditor itu harus memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Nah, itu kalau kita melihat dari tahapan yang pertama, bagaimana deskripsi sistem akuntansi keuangan di sektor publik. Yang kedua adalah bagaimana menyusun tujuan dan lingkup audit. Tentu saja ini sangat bergantung ya pada mandat dari lembaga audit yang bersangkutan. Misalnya dalam hal ini adalah BPK, Badan Pengawas Keuangan, di mana audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal itu pada umumnya memang bertujuan untuk menilai bagaimana kewajaran laporan keuangan dengan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut gitu ya. Sedangkan audit atas penyusunan laporan keuangan itu sendiri oleh pengawas itu memang tujuannya adalah bagaimana memberikan rekomendasi atas perbaikan sistem pengendalian internal dan koreksi terhadap kesalahan yang ada dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada yang memang tujuannya mengawasi dan memberikan rekomendasi, dan ada juga yang memberikan opini terhadap laporan keuangannya. Kalau rekomendasi itu lebih bersifat membangun ya, biasanya ya membangun dan bagaimana kedepannya harus seperti apa, yang ditindaklanjuti bagaimana. Nah itu, jadi itulah tujuan dan ruang lingkup audit. Memang harus benar-benar gitu ya dipastikan bahwa tujuan dan ruang lingkup auditor harus memastikan memang bahwa tujuan dan ruang lingkup audit itu memang ditetapkan telah sesuai dengan mandat dan wewenang dari lembaga audit dan pengawas yang bersangkutan. Dalam konteks ini, di mana audit atas laporan keuangan di sektor publik itu memang memiliki pengawas, gitu ya.
Pengawasnya itu memberi wewenang melakukan review atas sistem akuntansi dan pengendalian internal, serta juga memberikan rekomendasi atas perbaikan dari kelemahan-kelemahan yang telah selama berjalan gitu ya, selama organisasi sektor publik itu berjalan. Kemudian selanjutnya juga melakukan pengujian dan koreksi atas kesalahan pencatatan akuntansi. Misalnya saja metode yang digunakan dalam pencatatan akuntansi itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri atau terhadap peraturan Kementerian Keuangan. Nah, seperti itu yang memang bisa harus dilakukan koreksi-koreksi tersebut, sehingga memang laporan yang dihasilkan informasinya handal gitu ya, dan memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu bagaimana ruang lingkup dan tujuan dari audit. Selanjutnya adalah bagaimana menilai resiko. Jadi resiko itu memang harus dilakukan penilaian ya, mengandung resiko kesalahan, bahwa semua kegiatan audit yang dilakukan dengan melakukan berbagai tes itu mengandung resiko kesalahan. Maka memang penilaian resiko pengendalian, risiko bawaan, dan risiko deteksi itu perlu dilakukan. Jadi ada risiko yang kita kenal ya dalam audit sektor publik, yaitu yang pertama risiko pengendalian, yang kedua risiko bawaan, yang ketiga risiko deteksi yang memang harus dan perlu dilakukan. Kemudian kesimpulannya bahwa memang bagaimana kesimpulan dan opini yang diberikan kepada auditor itu memiliki jaminan yang memadai. Nah, selanjutnya adalah bagaimana penyusunan rencana audit. Bagaimana penyusunan dari rencana audit itu sendiri berdasarkan tahapan perencanaan audit itu ya, maka perlu disusun rencana yang harus dilakukan, bagaimana area audit yang akan dilakukan pemeriksaan gitu ya, bagaimana jangka waktu dari pelaksanaan audit, berapa personil yang dibutuhkan, itu termasuk audit plan ya. Jadi yang saya ulangi dari yang pertama, area yang akan diaudit, jangka waktu pelaksanaan audit, personil yang dibutuhkan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pelaksanaan audit. Nah, itu salah satu rangkaian dari perencanaan audit. Selanjutnya adalah bagaimana penyusunan program audit. Untuk setiap area yang diaudit, maka memang auditor itu harus menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan, sehingga memang langkah-langkah ini tertuang di dalam program audit gitu ya. Suatu program audit yang berisi tujuan audit untuk tiap area gitu ya, prosedur audit yang akan dilakukan, sumber-sumber bukti audit, dan deskripsi mengenai kesalahan. Itu memang hal yang harus dilakukan penyusunan. Kenapa harus ada program audit gitu ya di dalam program audit sendiri. Nah, itu yang merupakan cakupan dari perencanaan audit sendiri. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada 5 tahapan yang tidak langsung begitu saja dilakukan pemeriksaan. Bahkan untuk merencanakan pemeriksaan itu harus dengan beberapa tahapan juga di dalamnya. Nah, ini supaya memang laporan keuangan yang kita periksa itu benar-benar hasil dari pemeriksaan kita itu benar-benar andal gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan audit sektor publik, di mana di sini kita akan melihat ternyata dalam melakukan pelaksanaan audit seperti apa yang seharusnya dilakukan gitu ya dalam melakukan pelaksanaan audit. Jadi memang
seperti yang diketahui bahwa pekerjaan audit ini memang pekerjaan yang membutuhkan effort ya, membutuhkan tenaga untuk memperoleh atau mengumpulkan dan bagaimana mengevaluasi bukti-bukti. Memang bagaimana sebagian besar waktu yang digunakan pada pekerjaan audit itu tercurah pada perolehan atau pengumpulan bukti-bukti ya. Itu memakan waktu yang cukup panjang dan bukti-bukti itu memang merupakan kunci untuk digunakan dalam proses mengevaluasi bagaimana sistem pengendalian internal. Nah, ini tentu saja ada keterkaitan ya, bagaimana kita melihat apakah organisasi sektor publik itu sudah mengendalikan menggunakan sistem pengendalian internal yang baik atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi memang bagaimana kita melihat bahwa evaluasi sistem pengendalian internal itu dilakukan dengan melakukan pengujian gitu ya terhadap bukti-bukti yang terkumpul. Bagaimana memang buktinya itu harus benar-benar sahih dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Sehingga bagaimana evaluasi sistem pengendalian internal dilakukan dengan pengujian terhadap bukti yang terkumpul itu. Kemudian bagaimana pengujian itu juga dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama adalah bagaimana pengujian dengan prosedur analitik dan pengujian substantif. Serta yang kedua, bagaimana pengujian yang berstandar pada pengendalian internal, pengujian substantif. Jadi memang kalau misalnya dengan melakukan cara pengujian dengan prosedur analitik dan pengujian substantif itu sendiri, memang prosedur analitiknya itu digunakan bila ada dugaan bahwa memang gitu ya, sistem pengendalian internal yang berjalan dalam suatu organisasi tersebut buruk. Nah, menggunakan prosedur analitik. Berseberangan dengan itu, bagaimana dengan melakukan pengujian yang bersandar pada pengendalian internal dengan pengujian substantif ya. Jadi memang pengujian yang bersandar pada pengendalian ini dapat dilakukan dengan apabila pengendalian internal yang ada di organisasi sektor publik itu berlangsung baik, sehingga hasil dari pengujian yang dilakukan terhadap bukti transaksi tersebut adalah dari kertas kerja. Kertas kerja inilah yang memegang peranan yang penting gitu ya, yang digunakan oleh auditor atau pengawas sebagai dasar untuk melakukan ya sistem pengendalian internal yang baik. Oh, ternyata apakah sudah baik apa belum? Bagaimana caranya untuk menganalisis sistem internal yang sedang berjalan saat ini dan kemudian menuliskannya pada laporan hasil audit sektor publik. Apakah sudah baik atau belum dengan melakukan kedua pengujian tersebut, seperti itu ya. Itu kalau dari pelaksanaan audit sektor publik. Jadi memang ini adalah dalam melakukan pelaksanaannya di audit sektor publik itu, dengan intinya adalah dengan melihat apakah saat ini yang berjalan sistem pengendalian internalnya sudah bagus atau belum. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya adalah pelaporan hasil dari pelaksanaan audit, pelaporan audit sektor publik, yang tentunya masih ada item di dalam tahapan ini, yaitu bagaimana memang pelaporan audit itu dilakukan berdasarkan hasil dari analisis terhadap kertas kerja yang sudah dibuat pada proses pelaksanaan audit gitu ya. Jadi di proses pelaksanaan audit itu udah dijelasin ya barusan bahwa memang
outputnya adalah kertas kerja dari bukti-bukti yang sudah terkumpul. Kemudian dari kertas kerja tersebut itu memang mengungkap sebuah informasi yang diperoleh, kemudian dianalisis, disusun menjadi laporan audit dan laporan hasil pemeriksaan, di mana memang ada beberapa tipe-tipe dari laporan audit itu sendiri. Menurut Indra Bastian, disebutkan bahwa ada laporan audit tahunan, laporan audit triwulanan, laporan kemajuan kinerja bulanan, laporan survei pendahuluan, dan laporan audit intern. Jadi, dari hasil tipe-tipe pelaporan audit tersebut, gitu ya, akhirnya memang bagaimana penyajian laporan audit itu memiliki banyak tujuan. Ya, ada beberapa tujuan sebenarnya dilakukan audit itu. Bisa karena merekomendasikan perubahan, atau yang kedua, mengkomunikasikan temuan dalam audit baik berupa penyimpangan ataupun salah saji yang ada di laporan keuangan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana memastikan bahwa pekerjaan auditor itu benar-benar telah terdokumentasikan dengan baik, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah untuk memberikan keyakinan atau assurance, gitu ya, kepada manajemen tentang aktivitas mereka, apakah mereka sudah berjalan pada relnya atau belum, sehingga muncul sebuah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana menunjukkan bahwa organisasi sektor publik itu bagaimana mereka masalah mereka dapat dipecahkan dari keuangan. Ya, kita dapat melihat bahwa sebenarnya apa yang salah. Apakah sistem pengendalian internnya yang salah dari bukti-bukti yang sudah terkumpul di kertas kerja tersebut, sehingga memang nampak, oh ternyata titik lemahnya di misalnya buruknya sistem pengendalian intern dalam hal penyimpanan data seperti itu ya, atau dan lain sebagainya. Memang harus dicari di mana letak kelemahannya sehingga dapat ditindaklanjuti dan diperbaiki kemudian hari. Nah, itu memang bagaimana pelaporan dari audit sektor publik, dari kita mereview apa yang ada di kertas kerja, di mana kertas kerja itu seperti saya jelaskan tadi bahwa dia adalah representasi dari pelaksanaan audit sektor publik yang harus dianalisa kemudian di pelaporan, gitu ya, harus dianalisa hasilnya seperti apa sehingga harus dia menghasilkan audit yang seperti apa, apakah memperbaiki manajemen di dalamnya ataukah ada salah-salah saji material yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, itu adalah rangkaian dari bagaimana tahapan untuk kita dapat melakukan proses audit sektor publik, di mana ada 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Semoga semakin dapat dipahami gitu ya oleh semua mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember dengan tetap semangat dan terus berlatih dan belajar tentang audit sektor publik. Saya akhiri untuk kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.